Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yuris. Sobat Yuris, perkenalkan, nama aku Zulfa Azafadlika, biasa dipanggil Zulfa. Aku berasal dari Universitas Negeri Semarang dan sedang mengikuti perkuliahan Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Nah, di sini aku akan menjelaskan sistem hukum nasional yang ada di Kazakhstan. Jadi, negara Kazakhstan merupakan negara yang ada di Asia Tengah. Dahulunya, negara Kazakhstan ini merupakan bagian dari Uni Soviet, Sobat Yuris. Nah, negara Kazakhstan sendiri merupakan negara yang sangat melimpah sumber daya alamnya seperti minyak, gas, dan tambang. Nah, kemudian negara Kazakhstan ini juga diimbangi dengan politik luar negeri yang bagus, terutama dengan Rusia, karena dahulunya Kazakhstan memiliki kedekatan historis dengan Rusia seperti itu. Nah, masyarakat di Kazakhstan sendiri terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Kemudian untuk keluarga hukum atau legal family yang dianut di negara Kazakhstan merupakan civil law. Jadi beberapa karakteristik dari civil law yaitu adanya kodifikasi, hakim yang tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Namun di Kazakhstan terdapat sedikit perbedaan di mana presiden memiliki kekuatan yang besar seperti dengan memegang peran untuk mengontrol keterlaksanaan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian untuk sistem pemerintahan sendiri, negara Kazakhstan menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun untuk aspek administrasi dan pemerintahan, Kazakhstan mengadopsi pola sentralisasi yang diawali sejak kemerdekaan pada tahun 1991. Setelah merdeka, Kazakhstan yang baru mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Uni Soviet berusaha memprioritaskan ekonomi dan daripada politik, sehingga tidak terlalu memusingkan pola pemerintahan dan tetap mengadopsi sistem pemerintahan Uni Soviet, yaitu administrasi yang terpusat. Hal ini lalu menciptakan kesenjangan antara administrasi pusat dengan administrasi daerah atau lokal yang turut disebabkan oleh struktur pendanaan dan fiskal yang buruk. Kemudian Prof. Genpal juga pernah menyebutkan karakteristik dari negara-negara Asia Tengah, yaitu adanya excessive presidential power and person-centered politik. Hal ini dapat terjadi lantaran adanya defisit demokrasi yang diakibatkan terjadinya kediktatoran berdasarkan personal atau presiden dan besarnya kekuasaan eksekutif. Di negara Kazakhstan sendiri, Presiden Nurbayev berhasil memimpin selama 30 tahun. Untuk peraturan perundang-undangannya sendiri, negara Kazakhstan memiliki konstitusi atau hukum yang tertinggi, yaitu Konstitusi Republik Kazakh. Dalam pembukaan konstitusi negara Kazakhstan ini menekankan adanya pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan kerukunan. Di bawah konstitusi terdapat undang-undang yang mengatur tentang berbagai hal seperti undang-undang privatisasi, kemudian ada criminal code, ada undang-undang yang mengatur tentang criminal procedure code, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ketentuan hukumnya sendiri, negara Kazakhstan sudah mereformasi sejak pada tahun 1991. Contohnya pada tahun 1991 disahkan Undang-Undang Privatisasi, kemudian direalisasikan pada tahun 92 sampai 93. Namun pada gelombang 2 pada tahun 1997 mulai melambat, dan pada tahun 91 waktu gelombang pertama, pemerintah Kazakhstan mendirikan Komite Properti Negara Kazakh dengan misi untuk memprivatisasi perusahaan negara yang diperkirakan berjumlah sekitar 37.000 serta mendorong penciptaan perusahaan swasta baru. Kemudian pada tahun 1996 diadopsinya hukum perselisihan buruh dan pemogokan. Serta pada tahun 1999 adanya undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nah, hukum ini menggantikan kolektif perjanjian yang sebelumnya dinegosiasikan oleh serikat pekerja dengan kontrak individual dan dinegosiasikan antara majikan dan karyawan. Reformasi meliberalisasi pasar tenaga kerja dan upah ditentukan oleh kekuatan pasar.
Nah, itu dia sekilas sistem hukum nasional yang ada di negara Kazakhstan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.